Sejarah Iran kuno dengan bangsa Israel. Pada zaman dulu, Israel dikenal sebagai negara yang memiliki kekuatan di bidang peperangan dalam pemerintahan Saul, Daud, hingga Salomo. Namun, setelah kematian Raja Salomo sekitar tahun 930 sebelum Masehi, kerajaan Israel terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerajaan utara Israel dengan ibu kota Samaria dan kerajaan selatan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Kerajaan Israel jatuh ke tangan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. 2 Raja-Raja 17 ayat 5-6. Sementara Yehuda tetap bertahan hingga abad ke-6 sebelum Masehi. Namun pada masa pemerintahan Raja Yoyakim di Yehuda, Raja Nebukadnezar II dari Babel yang kini kita kenal dengan bangsa Irak menyerang Yehuda dan membawa orang-orang sampai orang terpandang di Yehuda serta para pengrajin ke pembuangan di Babel. Namun, kekuasaan Babel pun akhirnya jatuh ke tangan bangsa Persia dan mengambil semua wilayah kekuasaan Babel, termasuk sampai orang Yahudi. Dan raja mengangkat Daniel yang merupakan orang Yahudi serta 2 orang lain untuk mengawasi para gubernur. Daniel 6 ayat 2. Bangsa Persia kuno ini kini kita kenal dengan bangsa Iran. Orang Yahudi di Persia. Selain kisah Daniel, ada juga kisah orang Yahudi yang terkenal di Alkitab yang sangat berpengaruh di Persia. Pada tahun 522 sampai 486 sebelum Masehi, Raja Ahasiwerus memerintah kerajaan Persia yang meliputi semua tanah India bagian timur sampai Ethiopia yang terbagi dalam 127 provinsi atau wilayah. Di saat Raja Ahasiwerus merencanakan mengadakan pemilihan seorang ratu untuk menggantikan Ratu Wasti, Ester 1 ayat 10-22, ada seorang wanita Yahudi yang dipandang oleh raja dan mendapatkan kasih sayang serta perhatian lebih. Akhirnya, dialah yang berhasil menggantikan posisi ratu, yaitu Ester. Namun, tak lama dari pemilihan tersebut ada kabar bahwa seluruh orang Yahudi akan dimusnahkan karena Mordekai, paman dari Ester, tidak mau mengikuti perintah untuk sujud kepada Haman, seorang pejabat terkemuka, karena ia hanya mau sujud kepada Tuhan, sehingga membuat Haman menjadi marah. Tapi karena keberanian Ratu Ester serta pimpinan Tuhan, akhirnya keadaan berbalik, dan Hamanlah yang tergantung di tiang yang ia buat untuk memusnahkan orang Yahudi. Ester 7 ayat 9-10. Fakta sejarah adanya orang Yahudi di Iran. Kisah adanya orang Yahudi atau orang Israel di Iran bukanlah cerita belaka. Ada beberapa fakta yang memperkuat kisah ini. Ditemukannya makam Ester dan Mordekai. Makam Ester dan Mordekai adalah tempat ziarah di Hamadan atau Hamedan, Iran, yang diyakini sebagai makam Ratu Ester dan pamannya Mordekai. Makam ini merupakan situs ziarah bagi orang Yahudi di negara itu. Pada tahun 1891, makam itu digambarkan terdiri dari ruangan luar dan dalam yang ditutup oleh kubah sekitar 50 kaki atau 15 meter tingginya. Kubah itu dilapisi luarnya dengan ubin biru, tapi kebanyakan sudah runtuh. Beberapa makam sejumlah tokoh Yahudi penting berada di dalam ruangan luar. Adanya orang Yahudi Persia. Yahudi Persia atau Yahudi Iran adalah Yahudi yang dalam sejarah dikaitkan dengan Iran, yang secara tradisional dikenal sebagai Persia dalam sumber-sumber barat. Menurut Komite Yahudi Tehran, jumlah penduduk Yahudi di Iran diperkirakan sekitar 25.000 sampai 35.000. Diperkirakan ada 15.000 di Tehran, sementara sisanya berada di Hamdan, Shiraz, Isfahan, Kermanshah, Yazid, Kerman, Rafsanjan, Borujet, Sanandaj, Tabriz, dan Urmia. Namun sensus resmi negara tahun 2011 mencatat hanya ada 8.756 Yahudi di Iran. Saat ini, istilah Yahudi Iran kebanyakan digunakan untuk merujuk kepada Yahudi dari negara Iran. Sekian fakta Alkitab hari ini tentang sejarah Iran. Tuhan Yesus memberkati.